Demi hilangkan jejak, KKB Papua nekat bakar tubuh anggota sendiri yang tewas tertembak TNI. Usai melakukan pembunuhan sadis terhadap pekerja PT Istaka Karya di wilayah Doga, Papua pada Minggu, kelompok kriminal bersenjata KKB bersembunyi di hutan-hutan dan masih terus dikejar dan dilacak. Tim gabungan TNI Polri pun diterjunkan ke Doga, Papua untuk mengevakuasi korban dan memburu kelompok bersenjata KKB yang menyerang pekerja PT Istaka Karya. Atas insiden tersebut, aparat yang terdiri dari TNI serta Polri terlibat dalam pertempuran sengit dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dikutip greathot.id dari Warta Kota, tim gabungan TNI Polri menemukan 3 jasad anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Papua Senin lalu sekitar pukul 21.30 WIT. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan ML, NI, dan SW diidentifikasi sebagai anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Aparat gabungan TNI Polri menemukan 3 jenazah yang telah dilakukan identifikasi dan evakuasi. Ketiganya adalah anggota KKB yang ikut melakukan penyerangan secara langsung terhadap aparat keamanan yang ada di sana, ujar Dedi Prasetyo di Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat. Ketiganya sudah diadopsi dan diidentifikasi dan mereka adalah anggota kelompok KKB dari Egyanus Kogoya, imbuhnya. Ia menyebut ketiga jasad tidak ditemukan di satu lokasi yang sama. ML ditemukan 300 meter di atas TKP penyerangan, NI ditemukan 400 meter di atas TKP penyerangan, sedangkan jasad SW ditemukan di atas gunung dalam kondisi tubuh sudah terbakar. Jenderal Bintang 1 itu menjelaskan jasad NW sengaja dibakar oleh pihak KKB untuk menghilangkan jejak. Apabila ada anggota mereka yang meninggal saat kontak tembak dengan aparat keamanan, itu harus dibakar jenazahnya dalam rangka menghilangkan identitas, jelasnya. Lebih lanjut, mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menyebut tim gabungan TNI Polri terus memburu 25 anggota yang tersisa dari kelompok Egyanus Kogoya. Sekitar 25 orang itu yang aktif, yang simpatisan terus akan dipantau. Jadi 25 itu yang sedang dalam pengejaran termasuk IG sebagai pimpinan KKB tersebut, paparnya. Sementara itu, dikutip greathot.id dari artikel terbitan The Saturday Paper, pada tanggal 7 orang disebut telah meninggal akibat serangan aparat gabungan TNI Polri dan ribuan orang lainnya melarikan diri ke perbukitan. 3 orang tewas berasal dari sebuah desa bernama Mbua di wilayah Doga. Nama mereka adalah Mianut Logbere, Nison Tabuni, dan Mendus Tabuni. 4 orang lainnya terbunuh di sebuah desa bernama Yigili. Itu terjadi pada 15 Desember, kata seorang pria Mbua kepada The Saturday Paper. Pukul 11.25 waktu setempat, mereka mati karena tentara Indonesia membom mereka dari helikopter, ujar sumber tersebut seperti dikutip. Namun demikian, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto mengatakan tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri menggunakan granat pelontar. Ia membantah isu bahwa tim gabungan menggunakan bom, mungkin yang membuat orang awam mengira aparat menggunakan bom, sebab suara yang ditembulkan bom dan granat pelontar sama. Wiranto memastikan tak ada bom yang digunakan dalam upaya pengejaran. Kalau bom dijatuhkan dari udara, ini dilontarkan dari senapan, jadi jangan sampai ada berita simpang siur, ujar Wiranto di Jakarta Pusat Selasa, seperti dikutip dari kompas.com.
Mengendap-endap personel Satgas Operasi Damai Kartens kepung persembunyian KKB di perbukitan. Persembunyian kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Sefnat Marani, terdeteksi oleh aparat. Persembunyian itu berada di perbukitan Kampung Ambai Diru, Distrik Kosiwo, Kepulauan Yapen, Papua. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Kepulauan Yapen dengan cepat menggerebek tempat persembunyian tersebut pada Jumat 16 Juli 2023. 16 Juni 2023, para personel Satgas Operasi Damai Kartens bersenjata lengkap menumpangi mobil bak menuju lokasi. Setelah mendekati lokasi, para personel turun dari mobil menuju target. Dalam rekaman video, terlihat sejumlah personel menyebar mengepung rumah yang menjadi tempat persembunyian anggota KKB. Tampak personel Satgas Operasi Damai Kartens mengendap-endap mendekati sisi rumah. Mereka kemudian berhasil meringsek masuk ke dalam, namun tidak mendapati anggota KKB. Sejumlah personel kemudian menggeledah rumah tersebut dan menemukan sejumlah barang bukti berupa amunisi, rompi, parang, teleskop, senjata rakitan, dan bendera bintang kejora. Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan, penggerebekan tempat persembunyian KKB dalam rangka penindakan dan penegakan hukum terhadap KKB, pimpinan Sefnat Marani. Pimpinan Sefnat Marani, kelompok tersebut, kata dia, pada 29 Mei 2023 berulah membakar alat berat, ekskavator, dan mengibarkan bendera bintang kejora, kemudian menebar teror di Kampung Woda, Distrik Rainbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen.